Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 2 ayat 15. Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya." Saudaraku, dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, inilah kali pertama penulis Injil mencatat bagaimana Yesus sangat marah sekali. Begitu marahnya sampai-sampai ia menghajar orang-orang yang ada di bait Allah, menghamburkan dan menjungkir balikan semua barang dagangan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus sampai sedemikian marah dan bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya? Saudaraku, pada zaman itu mata uang perak yang banyak beredar di masyarakat adalah koin buatan kota Antioquia. Namun demikian, orang-orang yang hendak memberikan persembahan di bait Allah, mereka mau tidak mau harus menukarkan uang yang mereka miliki dengan uang yang telah ditetapkan oleh para imam. Sebab para imam di bait Allah itu telah menetapkan bahwa mata uang yang boleh dipakai untuk persembahan adalah buatan kota Tirus. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah karena mata uang buatan Tirus itu kadar peraknya lebih tinggi. Padahal kedua koin tersebut sebenarnya sama saja. Yang menjadi masalah adalah karena koin buatan Tirus itu jarang ada. Atas hal itu saudaraku, mau tidak mau, orang-orang yang hendak mempersembahkan korban di bait Allah harus menukarkan uang mereka dengan uang yang telah ditetapkan oleh para imam itu. Itulah sebabnya di sekitar bait Allah ada begitu banyak penukar-penukar uang yang tentu saja harganya lebih mahal dari uang yang dimiliki oleh para jemaat yang hadir. Semua itu diatur oleh para imam karena ia mendapat keuntungan dari para penukar-penukar uang itu. Nah, selain masalah-masalah di atas saudaraku, ada masalah lain yang tidak kalah peliknya, yaitu berkaitan dengan korban yang hendak diberikan oleh jemaat di bait Allah. Para imam dan kaum Lewi telah menetapkan persyaratan yang begitu ketat binatang korban yang hendak diberikan di bait Allah. Cacat sedikit saja jangan harap diterima korban mereka. Itulah sebabnya seringkali para umat yang membawa korban tidak diterima, dan mau tidak mau mereka harus membeli binatang korban yang telah disediakan oleh para imam dan orang Lewi itu. Dalam hal ini tentu saja para imam dan orang Lewi itu telah melakukan kong kali kong dengan para pedagang ternak, dan mereka mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Jadi kita bisa membayangkan apa yang sesungguhnya terjadi di bait Allah itu, dan mengapa Tuhan Yesus begitu marah dengan mereka para pedagang-pedagang itu. Karena sesungguhnya mereka sedang memanipulasi umat Allah dengan hal-hal rohani yang pada intinya sesungguhnya menguntungkan diri mereka sendiri. Sementara itu umat Tuhan dirugikan begitu luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai penyamun. Menjadi pertanyaan adalah, apakah praktek-praktek seperti ini masih terjadi hingga sekarang? Saudaraku, apa yang terjadi di bait Allah itu sebenarnya sebuah kamuflase yang seringkali terjadi di dalam lingkup keagamaan. Ada banyak tokoh-tokoh agama yang melakukan manipulasi tertentu terhadap ayat-ayat firman Allah, terhadap hal-hal rohani yang tujuannya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Bahkan seringkali gereja pun terjerat di dalam masalah yang sama. Ada begitu banyak para pemimpin gereja yang memanipulasi umat Allah dengan hal-hal rohani dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Entahlah itu atas nama persepuluhan, atas nama persembahan ini dan itu,
atau penjualan produk-produk yang diberikan label rohani, yang tujuannya tentu saja mengeruk keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pada intinya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi dan bahkan para pemimpin-pemimpin rohani yang lainnya adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka memberikan label halal untuk sesuatu benda, tetapi sesungguhnya mereka mendapat keuntungan dari label yang ia berikan tersebut. Nah, saudaraku, kalau praktek-praktek kecurangan seperti ini terjadi di lembaga-lembaga yang namanya agama, lembaga yang dianggap suci dan sakral itu, apalagi di lembaga-lembaga yang lain, akan jauh lebih banyak lagi. Praktek kecurangan seperti ini bisa terjadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia sosial, dalam dunia kesehatan, dan dalam bidang-bidang yang lain. Intinya, mereka melakukan eksploitasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Atas hal itulah saudaraku, Tuhan Yesus begitu marah dan menunggang balikkan aktivitas perdagangan di sekitar bait Allah. Dan saya percaya itulah yang akan Tuhan lakukan juga bagi lembaga-lembaga yang ada di dunia ini yang melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Terlebih bila hal itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang namanya gereja, pastilah Tuhan akan sangat marah sekali, saudaraku. Hal inilah yang saya khawatirkan terjadi terhadap PGI yang mulai main politik dan main mata dengan KPK. Bukannya mengurusi banyak gereja yang mengalami penindasan, bahkan kasus di Poso belum selesai, justru PGI ikut-ikutan berkomentar berkaitan dengan polemik yang ada di KPK. Jangan-jangan karena hal itu justru gerejalah yang akan dihajar oleh Tuhan Yesus. Gereja adalah lembaga yang suci, yang di dalamnya adalah persekutuan orang-orang yang percaya, yang dipanggil dari kehidupan lama yang gelap ke dalam kehidupan yang baru yang penuh dengan kasih karunia. Karena itu gereja harus tetap menjaga spiritual yang demikian. Karena itu mari kita menjagai gereja kita sedemikian rupa agar gereja Tuhan tetap ada dalam on the track-nya Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak memuliakan nama Allah. Supaya dengan demikian ketika Yesus datang, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia yang melakukan kehendak Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu, untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami gereja Tuhan, agar kami menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami berikan hikmat-Mu, agar apa yang kami kerjakan itu berkenan di hadapan Allah. Jauhkan dari hal-hal yang negatif, jauhkan dari segala bentuk eksploitasi, karena pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dikasihi Allah untuk melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Allah. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami.
semua